Halo semua, perkenalkan saya Nika Dek Fibra Raita Dewi dengan NIM 25020202139 dari kelas Soft Skill AC. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara terkait penerapan keterampilan komunikasi, kecerdasan emosional, sikap menghargai orang lain, kemampuan mendengarkan, dan menjadi pribadi yang menarik dan membuat orang sependapat. Selama proses wawancara, saya juga akan berusaha menerapkan seluruh materi soft skill yang telah saya pelajari. Baik, terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber dari wawancara kali ini. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Niputu Rina Agustina, bisa dipanggil Rina. Baik, Reina, perkenalkan saya juga Fibra. Jadi di sini saya dapat tugas dari UTS soft skill agar kamu bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tampilkan nanti ya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu kalau misalnya Reina ngobrol dengan orang, gimana sih cara Reina supaya orang itu tidak salah paham mendengar pertanyaan dari Reina? Saya biasanya itu berusaha untuk berbicara dengan nada lembut dan pelan dan jelas agar tidak terjadinya salah paham. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya juga berpendapat dengan Reina bahwa jika berbicara dengan jelas dan pelan juga membuat lawan atau lawan bicara itu lebih paham terhadap apa yang kita tanyakan atau kita jelaskan. Dan juga itu merupakan bagian dari komunikasi efektif. Saya juga selalu mengkonfirmasi kembali jika ada informasi yang kurang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu kalau lagi capek atau kesal gitu, Reina, apa yang Reina lakukan supaya tidak marah ke orang lain gitu? Yang saya lakuin itu, yang pertama itu nenangin diri. Setelah itu saya itu melakukan hal yang saya suka, misalkan mendengarkan musik atau menonton film yang saya suka. Kira apa itu film yang biasanya Reina tonton? Random, tapi belakangan ini tuh saya tuh suka sama anime. Anime ya kan iya. banyak lucu-lucunya gitu Bikin yang mood naik juga. Iya. Itu juga cara yang positif ya. Saya juga biasanya menenangkan diri dulu sebelum merespon sesuatu supaya emosi itu tidak memengaruhi cara saya berbicara dan mengambil keputusan ya. Lalu pertanyaan yang lainnya yaitu kalau ada orang cerita ke Reina gitu, apa yang Reina lakukan supaya dia merasa aman dan merasa dihargai ketika kalau ada orang yang cerita ke kamu gitu, apa yang kamu lakukan supaya orang itu merasa dihargai? Yang saya biasanya lakuin itu dengerin cerita dia sampai selesai dan tidak memotong pembicaraannya dia, dan sebisa mungkin saya itu ngertiin perasaannya dia. Jadi saya setuju juga ya, saya juga selalu berusaha mendengarkan dengan sopan dan tidak memotong pembicaraan. Serta menjaga nada bicara juga kan, agar orang lain merasa dihormati. Baik, pertanyaan yang selanjutnya itu gimana cara Reina nunjukin kalau Reina benar-benar mendengarkan seseorang waktu dia ngomong gitu? Baik, saya izin menjawab ya. Biasanya saya itu dengerin cerita dia sampai selesai, dan jika ada yang saya ingin tanyakan itu saya tanya kembali agar ceritanya itu masuk juga ke saya. Jadi itu sangat baik juga ya. Saya pun berlatih untuk fokus pada pembicara dan juga memberikan kontak mata dan memastikan respon yang saya berikan itu menunjukkan bahwa saya mengikuti alur dari pembicaraan tersebut. Jadi pertanyaan lainnya yaitu yang kelima, kalau misalnya Reina ketemu sama orang baru atau kerja sama orang lain, gimana caranya biar mereka nyaman sama kamu?
saya itu sebisa mungkin bersifat terbuka dan ramah ya, agar orang-orang itu tidak takut untuk berbicara ke saya, dan serta saya itu membangun lingkungan yang positif juga, agar orang-orang juga tidak malu gitu. Ya, terus saya juga berusaha untuk tetap ramah dan juga tidak menghakimi, untuk bersikap terbuka supaya tercipta kerjasama dan komunikasi yang baik dengan siapapun. Terima kasih atas waktunya Reina dan jawaban yang sudah diberikan. Semoga hasil dari wawancara saya kali ini dapat membantu saya dalam memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah soft skill, dan selamat melanjutkan aktivitas Reina. Terima kasih banyak. Febra. Baik, sekian video pemaparan materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.